Ini adalah video kedua dengan materi menilai kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan mengacu pada seberapa baik yang dilakukan perusahaan dalam usaha mencapai visi, misi, dan tujuannya. Menilai kinerja perusahaan adalah aspek vital dalam manajemen strategis. Para eksekutif ini harus tahu seberapa baik kinerja organisasi mereka untuk mengetahui perubahan strategis yang perlu dilakukan. Jika hal itu memang benar-benar perlu dilakukan. Nah, kinerja ini adalah konsep yang sangat kompleks dan banyak perhatian perlu diberikan pada bagaimana cara menilainya. Ada dua pertimbangan penting dalam penilaian kinerja, yaitu yang pertama adalah ukuran kinerja, yang kedua adalah referensi kinerja. Ukuran kinerja adalah metrik di mana organisasi dapat diukur. Sebagian besar eksekutif, investor, dan pemangku kepentingan mengawasi dan memeriksa hal-hal seperti keuntungan, harga saham, dan penjualan dalam upaya untuk lebih memahami seberapa baik organisasi atau perusahaan mereka bersaing di pasar, serta seperti apa hasil yang diprediksi di masa depan. Nah, tetapi langkah-langkah ini hanya memberikan gambaran sekilas tentang kinerja organisasi. Selanjutnya, referensi kinerja juga diperlukan untuk menilai apakah suatu perusahaan baik-baik saja atau tidak. Referensi kinerja adalah tolak ukur atau standar yang digunakan untuk memahami posisi perusahaan di sepanjang ukuran kinerja. Misalkan, perusahaan sekarang memiliki margin laba 20% pada tahun 2020. Nah, margin laba adalah salah satu ukuran kinerja. Ini mungkin terdengar hebat di permukaan, tetapi ketika dibandingkan dengan margin laba perusahaan tahun sebelumnya, pada tahun 2019, adalah 35%. Kemudian, margin keuntungan rata-rata di semua perusahaan sejenis di industri untuk tahun 2020 adalah 40%. Nah, secara relatif terhadap dua referensi ini, kinerja perusahaan tahun 2020 adalah memprihatinkan sebenarnya. Kenapa? Karena margin laba perusahaan 2020 sebesar 15% ini lebih rendah dari margin laba perusahaan setahun sebelumnya, serta lebih rendah setengahnya dari rata-rata margin laba perusahaan sejenis di lingkungan industrinya. Oke, untuk lebih memahami penggunaan istilah ukuran kinerja dengan referensi kinerja, berikut contohnya. Misal kinerjanya adalah likuiditas. Nah, likuiditas ini adalah ukuran yang bermanfaat untuk memahami jika kewajiban atau hutang yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo ini bisa dilakukan oleh perusahaan. Ukuran kinerja perusahaannya adalah rasio lancar, yaitu sebuah rasio yang membandingkan antara aset lancar dengan kewajiban lancar dari perusahaan. Referensi kinerja perusahaannya adalah jika rasio lancar tersebut kurang dari 1,0, ini menunjukkan perusahaan tidak memiliki cukup uang tunai untuk membayar tagihannya pada saat jatuh tempo. Selanjutnya adalah ukuran leverage. Nah, leverage ini bermanfaat untuk memahami apakah tingkat hutang perusahaan ini terlalu tinggi atau tidak dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran kinerjanya adalah debt to equity ratio. Nah, rasio ini merupakan rasio hutang terhadap ekuitas pesaing. Ini adalah referensi kinerjanya. Selanjutnya adalah
ukuran profitabilitas yang bermanfaat untuk memahami berapa banyak keuntungan jika ada yang benar-benar dihasilkan dari perusahaan. Ukuran kinerjanya adalah net income. Nah, referensi kinerjanya adalah pendapatan bersih tahun lalu, apakah menunjukkan kenaikan atau tidak dibandingkan dengan pendapatan perusahaan di tahun yang sekarang. Menggunakan berbagai ukuran kinerja dan referensi ini sangat berharga dalam menilai kinerja. Karena ukuran dan referensi kinerja yang berbeda ini memberikan informasi berbeda tentang performa perusahaan. Selain itu, banyak poin-poin yang menjadi perhatian, termasuk rasio akuntansi, yang sangat berfokus pada masa lalu. Nah, indikator-indikator ini menunjukkan kepada para pemangku kepentingan tentang hasil akhir dari keputusan masa lalu, tetapi tidak banyak melakukan prediksi kinerja perusahaan di masa depan. Mudahnya, walaupun sebelumnya perusahaan dianggap lebih sukses dan saat ini kinerjanya sedang turun, belum tentu ke depan perusahaan tidak bisa bangkit. Ibaratnya, saat sebelumnya seseorang mempunyai gebetan dan saat ini dia sedang jomblo, belum tentu dalam beberapa waktu ke depan dia tidak bakal dapat pasangan. Nah, perusahaan yang dikelola dengan baik harus mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang peristiwa atau tindakan apa yang mendukung kinerja yang kuat. Misalnya, peningkatan pelatihan produk untuk tenaga penjualan menyebabkan peningkatan penjualan pada kuartal berikutnya. Sehingga hal ini juga harus kita masukkan dalam mengukur kinerja perusahaan. Permasalahannya adalah jumlah ukuran kinerja dan referensi kinerja yang relevan untuk memahami kinerja perusahaan bisa sangat banyak. Misalnya, studi tentang metrik kinerja apa yang digunakan dalam laporan tahunan perusahaan atau organisasi bisa jadi menemukan ratusan kombinasi ukuran strategi dan referensi kinerja yang berbeda digunakan dalam satu industri dalam satu tahun. Karenanya, para eksekutif ini perlu memilih serangkaian ukuran kinerja dan referensi kinerja yang luas, namun spesifik agar bisa fokus. Nah, untuk mengembangkan seperangkat ukuran kinerja perusahaan yang lebih prediktif, Profesor Robert Kaplan dan Profesor David Norton dari Universitas Harvard ini mengembangkan alat yang disebut dengan balance scorecard, yaitu dengan menggunakan scorecard membantu manajer agar tidak terpaku pada penilaian aspek finansial saja. Sebaliknya, hal ini membantu manajer untuk memantau serangkaian tindakan yang penting dan beragam. Memang ide di balik kerangka kerja ini adalah untuk memberikan yang namanya keseimbangan antara aspek-aspek keuangan dan aspek-aspek lain yang penting untuk memahami kegiatan atau operasional perusahaan yang mengarah pada kinerja jangka panjang yang berkelanjutan. Nah, balance scorecard ini merekomendasikan agar manajer memperoleh gambaran umum tentang kinerja organisasi dengan melacak sejumlah langkah-langkah kunci yang secara kolektif mencerminkan 4 perspektif. Yang pertama yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Konsep kinerja organisasi ini bersifat multidimensi. Manajer yang bijak ini menyadari bahwa memahami kinerja organisasi seperti misalnya menerbangkan pesawat. Pilot harus berada di jalur yang pas dalam hal ketinggian pesawat, kecepatan udara, dan tekanan mesin, serta memastikan mereka memiliki bahan bakar yang cukup untuk menyelesaikan rencana penerbangan mereka. Nah, jadi banyak faktor di situ. Untuk melacak kinerja organisasi,
Menilai kinerja organisasi secara finansial ini hanyalah titik awal. Balance scorecard ini mendorong para manajer juga untuk memantau seberapa baik organisasi melayani pelanggan, mengelola kegiatan internal, dan menetapkan tahapan untuk perbaikan di masa depan. Hal ini dilakukan untuk memberikan pandangan organisasi yang lebih cepat tetapi tetap komprehensif, seperti seorang pilot menerbangkan pesawat tadi. Oke, kita masuki perspektif-perspektif balance scorecard satu persatu. Yang pertama adalah perspektif keuangan. Ukuran kinerja keuangan ini berkaitan dengan efektivitas dan laba perusahaan. Contohnya termasuk rasio keuangan seperti pengembalian aset, laba atas ekuitas, dan laba atas investasi. Ukuran keuangan umum lainnya ini termasuk keuntungan dan harga saham. Nah, langkah-langkah semacam ini membantu menjawab pertanyaan kunci, bagaimana kita memandang pemegang saham. Tindakan seperti ini telah lama menjadi perhatian bagi manajemen senior dan investor. Ukuran kinerja keuangan ini biasanya diartikulasikan dan ditekankan dalam laporan tahunan perusahaan kepada para pemegang saham. Untuk menguatkan perspektif ini, yang harus dilakukan adalah objektivitas yang dikombinasikan dengan referensi yang bermakna, seperti kinerja perusahaan sebelumnya. Misalnya, laporan perusahaan tahunan Starbucks misalnya, dia menyoroti kinerja perusahaan dalam hal pendapatan bersih, pendapatan operasional, dan arus kas selama periode 5 tahun sebagai referensi yang bermakna untuk para investornya. Perspektif selanjutnya adalah perspektif pelanggan, di mana ukuran kinerja pelanggan ini berhubungan dengan ketertarikan, kepuasan, dan retensi pelanggan. Nah, yang dimaksud dengan retensi pelanggan ini adalah tingkat pelanggan yang meninggalkan loyalitasnya kepada produk atau jasa perusahaan lain, atau dia memutuskan untuk tidak lagi membeli produk atau jasa kita, tetapi membeli produk atau jasa perusahaan lain yang produknya atau jasanya sejenis dengan yang disediakan oleh perusahaan kita. Oke, perusahaan minuman kopi Starbucks misalnya, dia menyadari pentingnya pelanggan dan telah mengambil sejumlah langkah untuk memuaskan dan menarik pengunjung tetap ke toko mereka untuk menikmati produk minuman mereka. Sebagai contoh misalnya, Starbucks ini akan menghadiahkan pelanggan reguler dengan minuman gratis dan menawarkan semua pelanggan untuk mengakses WiFi secara gratis. Starbucks juga mendorong kunjungan berulang dengan memberikan kartu untuk mendownload musik di iTunes secara gratis. Lagu-lagu yang diputar di gerainya ini juga dirubah secara teratur agar pelanggan tidak bosan dan mendorong kunjungan berulang yang sering. Perspektif proses internal adalah perspektif yang selanjutnya, yaitu ukuran kinerja proses internal ini berkaitan dengan efisiensi organisasi. Langkah-langkah ini membantu menjawab pertanyaan kunci tentang apa yang harus kita kuasai. Contohnya termasuk waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang atau waktu yang diperlukan dalam memberikan sebuah layanan. Waktu yang diperlukan untuk membuat produk baru dan membawanya ke pasar adalah contoh lain dari ukuran ini. Nah, Starbucks misalnya, dia menyadari pentingnya langkah efisiensi tersebut untuk keberhasilan jangka panjang perusahaannya. Dan Starbucks dengan cermat dia memeriksa proses dengan tujuan mengurangi waktu pemenuhan pesanan, sehingga pelanggan tidak lama-lama nunggu pesanannya. Starbucks memberikan karyawannya pelatihan bagaimana pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat. Tujuan latihan ini adalah untuk membantu karyawan Starbucks agar secara umum menyamai kecepatan karyawan yang berkinerja tinggi. Yang membanggakan, waktu rata-rata perpesanan adalah sebesar cuma 25 detik.
Perspektif yang keempat adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan kinerja ini berhubungan dengan masa depan. Langkah-langkah semacam ini memberikan wawasan untuk memberitahu organisasi, bisakah kita terus berkembang dan terus menciptakan nilai tambah. Nah, langkah-langkah pembelajaran dan pertumbuhan fokus pada inovasi dan pemahaman bahwa strategi ini berubah seiring waktu. Konsekuensinya, mengembangkan cara baru untuk menambah nilai akan dibutuhkan ketika perusahaan terus beradaptasi dengan lingkungan yang berkembang. Contoh ukuran pembelajaran dan pertumbuhan adalah jumlah keterampilan baru apa saja yang dipelajari oleh karyawan setiap tahunnya. Salah satu cara Starbucks ini mendorong karyawannya untuk mempelajari keterampilan yang mungkin bermanfaat bagi perusahaan dan individu di masa depan adalah dengan melalui program pemberian biaya kuliah. Jadi karyawan yang telah bekerja dengan Starbucks selama lebih dari 1 tahun dan memenuhi syarat berhak mendapatkan program ini. Starbucks berharap bahwa pengetahuan yang diperoleh saat mendapatkan gelar sarjana dapat memberikan keterampilan yang dibutuhkan karyawan untuk mengembangkan inovasi yang menguntungkan perusahaan di masa depan. Nah, manfaat lain dari program ini adalah membantu Starbucks menghargai dan mempertahankan karyawan mereka yang berprestasi, sehingga karyawan mereka enggan untuk mengundurkan diri dari Starbucks. Oke, selanjutnya ada konsep lain selain balance scorecard, yaitu triple bottom line. Nah, konsep ini merupakan kerangka kerja yang menyoroti bidang-bidang seperti tanggung jawab sosial perusahaan. Triple bottom line ini menekankan pada 3P. P yang pertama adalah people atau orang untuk memastikan bahwa tindakan organisasi bertanggung jawab secara sosial. P yang kedua adalah planet, untuk memastikan bahwa organisasi bertindak dengan cara mempromosikan kelestarian lingkungan yang ada, atau dengan istilah go green. P yang ketiga adalah profit. Nah, secara ringkas, konsep ini merupakan aturan atau pemahaman supaya perusahaan selain untuk memikirkan profit, dia juga harus memikirkan alam dan lingkungannya dengan memastikan orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan tersebut memperhatikan hal-hal tersebut. Sampai di sini video kedua untuk materi yang kedua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe.